Selamat pagi, luar biasa. Perkenalkan, nama saya Acela Seni Islamai. Saya mahasiswa di Prodi D3 Teknik Alat Berat Akademi Teknik Alat Berat Indonesia. Saya dari kelas 3A. Di sini saya akan menjelaskan atau melaksanakan periodic service pada wheel-loader WA 350/1 itu pada APS 2000. Nah, sebelum melaksanakan periodic service maintenance, di sini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu pertama ada isolation dan recovery. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan kita harus melaksanakan isolation, yaitu dimana kita harus mengidentifikasi sumber energi. Jadi mengidentifikasi sumber energi apa yang perlu kita isolasi. Lalu ada informasi pihak terkait, operator atau SPV. Jadi kita sebelum melaksanakan pekerjaan kita harus memberikan informasi kepada pihak terkait, yaitu seperti operator dan juga SPV ketika harus melaksanakan pekerjaan. Yang ketiga, di sini ada isolasi dan amankan energi. Jadi sebelum melaksanakan pekerjaan kita harus mengisolasi dan amankan energi. Nah, untuk isolasi dan amankan energi yaitu pada loto box di sini. Nah, kita harus mengisolasinya. Ini sudah pada posisi off. Nah, kita posisikan off terlebih dahulu. Nah, otomatis di sini energi dari baterai tidak akan bisa menyala ketika sudah di-off-kan pada sumber energinya. Lalu setelah di tes isolasi dan amankan energi pada loto box, kita melaksanakan tes isolasi. Nah, tes isolasi adalah kita mencobanya langsung ke unit, ke switch-nya. Apakah kita start, apakah bisa menyala atau tidak. Jika sudah tidak menyala, maka energi sudah sepenuhnya diisolasi. Lalu pada tahap kelima adalah memasang loto. Nah, di sini ada loto box. Loto kita pasangkan pada loto box. Nah, seperti ini. Ketika sudah di posisi off, nah, kita masangkan loto di sini. Nah, gunanya apa? Loto ini gunanya agar tahu ketika ada orang yang mengerjakan unit tersebut, dan juga tentunya untuk menguji energi yang sudah terputus. Nah, lalu pada tahap ke-6 adalah lakukan pekerjaan. Nah, setelah itu baru kita bisa melaksanakan periodic service maintenance. Di sini saya akan menjelaskan yaitu tentang air cleaner primary dan juga yang secondary. Pertama-tama di sini ada untuk naik yaitu safety menggunakan 3-point contact. Ini untuk melepasnya itu bagian secondary kita lepas terlebih dahulu. Nah, ini adalah untuk yang periodic service yang 250 adalah cek, dan juga yang 2000 adalah replace. Ini kita mencoba untuk mengeceknya terlebih dahulu dengan membersihkannya. Filternya fungsinya itu untuk mensaring yang akan disirkulasikan pada engine. Nah, ini tentu saja penjelasan saya tentang engine lubrication system pada periodic service di wheel-loader industrial. Terima kasih. Kita juga melepas di bagian primary-nya. Selanjutnya di sini adalah cara untuk membersihkan primary filter dengan secondary filter pada air cleaner. Lalu untuk cara membersihkannya adalah menggunakan hand blower. Nah, untuk membersihkannya jangan dari luar tapi dari dalam, seperti ini untuk cara membersihkannya. Kita bersihkan sampai sekiranya debu pada primary dan secondary filter ini sudah atau bersih dari debu. Ini bisa. Nah, seperti itu cara untuk membersihkan air cleaner. Sekian. Lalu selanjutnya adalah memasang kembali setelah primary cleaner dan juga secondary-nya dibersihkan. Memasang untuk hatnya. Lalu kita pasang kembali untuk yang secondary.
Nah, sampai kembali rapat. Mungkin itu saja dari saya. Sini saya akan menjelaskan yaitu pada engine, air intake dan exhaust system. Di sini ada pada periodic service untuk kami order WA350/1 pada PS 2000. Di sini yang pertama ada turbocharger fastener, yaitu mengecek kekencangan dari baut-baut di sini. Mengecek kekencangannya pada PS 2000 adalah dicek. Lalu ada turbocharger rotor play. Nah, di sini ada turbocharger rotor play. Turbocharger rotor play ini menggunakan dial gauge. Jadi kita mengecek kausan pada rotor play. Sini kita mengecek di dalam sini menggunakan tools dial gauge. Lalu ada juga turbocharger gearing housing eyelet di sini. Sini adalah housing oilnya. Kita mengecek melihat di dalam sini rotor play sini apakah ada kebocoran pada housing oil. Kita mengeceknya. Lalu yang terakhir di sini ada turbocharger, turbine housing, exhaust, dan flag. Nah, di sini kita juga mengecek apakah turbine housingnya ada keretakan atau kebocoran. Itu tentunya dengan menggunakan tools tersendiri untuk mengecek apakah ada keretakan dan kebocoran. Itu saja dari saya, dari air intake dan exhaust system. Baik, di sini saya akan menjelaskan di periodic service di sini adalah engine oil level dan juga engine oil. Yang dimana engine oil ini untuk pada PS 2000, jadi kita melihat di PS 2000 pengecekan PS 2000 yang dimana engine oil yaitu replace dan juga engine oil level adalah cek. Untuk cara mereplace engine oil yaitu dengan ini di sini adalah tempat untuk mengeluarkan olinya yaitu drain oil sebelah sini. Lalu setelah dikeluarkan sebanyak 40 di sini untuk engine oil yaitu 18 liter. Dan untuk di sini adalah untuk memasukkan kembali oli yang baru diganti atau yang baru di replace dengan sebanyak 18 liter. Lalu untuk di sini adalah engine oil level yaitu di sini ada dipstick untuk mengecek level dari engine oil. Nah, sebelum kita cek kita bersihkan terlebih dahulu sisa olinya. Ini kan sudah bersih, kita masukkan kembali. Nah, bisa kita lihat di sini untuk engine oil level. Untuk engine oil level di sini adalah pada posisi high, yang dimana pada periodic service juga di antara high dan juga low. Jadi di sini masih high, tentunya masih mencukupi kapasitas dari engine oil. Ini saya akan menjelaskan tentang engine oil filter yaitu pada PS atau periodic service Veloder 350 yaitu pada PS 2000, yang dimana saya akan langsung mengecek engine oil filter yaitu di replace dan juga pada corrosion resistor cartridge yaitu juga di replace pada PS 2000. Di sini yang yaitu pada di sini adalah corrosion resistor dan juga di sini ada engine oil filter. Dan di sini untuk filter wrench-nya ini untuk pembukanya tentunya menggunakan filter wrench, tapi untuk filter wrench yang ini hanya bisa digunakan pada fuel filter saja. Caranya itu sama. Untuk fuel filter itu posisi sebelah sini adalah untuk melepas. Nah, ini adalah untuk melepas dan kembalikannya sebelah sini. Itu menarik ke sebelah kanan adalah untuk merapatkan. Nah, seperti itu. Ini sama untuk keduanya, tapi dikarenakan ukurannya tidak muat atau tidak mencukupi, maka saya hanya bisa menjelaskan untuk cara kerja untuk melepas atau memasang kembali. Lalu di sini saya akan menjelaskan tentang water separator drain, di mana water separator drain ini berfungsi untuk memisahkan air dengan fuel. Jadi ketika ada fuel yang di dalamnya terdapat air, maka airnya akan masuk ke water separator dan akan di sini. Nah, di sini ada drainnya. Dan drain ini untuk mengeluarkan air tersebut. Jadi ketika ada airnya ke water separator ini, airnya lalu akan dikeluarkan. Selanjutnya di sini adalah pada periodic service Veloder pada PS 2000, yang dimana adalah fuel tank flush, yang dimana adalah pengisian bahan bakar. Nah, untuk tempat dari keluarnya
fuel tank ini adalah di sini. Untuk drainnya sebelah sini. Ini ada tempat tutup fuel tank drainnya. Lalu untuk masuknya atau fuel plugnya adalah di sebelah sini. Nah, di sini adalah untuk memasukkan fuel tank, kemudian memasukkan fuel pada fuel tank, yaitu sekitar 240 liter pada Wheeloader 350/1. Sini saya akan menjelaskan tentang filter range, yaitu di mana ini pada periodic service fuel filter itu dimana pada PS 2000 adalah replace, yang berarti kita harus melepas dan memasang fuel filter kembali. Untuk cara melepasnya yaitu dengan posisi filter range seperti ini. Nah, menguncinya sebelah kiri seperti ini. Lalu kita kunci. Nah, kita lepas. Nah, kita lepas seperti ini. Ini untuk melepasnya. Tapi untuk memasangnya itu kita balik posisinya. Nah, seperti ini. Ke sebelah kanan untuk menguncinya. Ini ada penguncinya. Nah, seperti ini untuk memasangnya kembali. Nah, setelah dipasang, di sini digunakan cooling pump untuk memompa fuel kembali ke fuel filter yang baru diganti. Di sini saya akan menjelaskan yaitu pada periodic service program Wheeloader WA 350/1, yaitu yang PS 2000. Di sini saya akan menerangkan tentang pada engine cooling system, yaitu water pump whipping hole, radiator fins, dan juga radiator flush. Nah, untuk yang water pump whipping hole ini di sini, nah ini adalah water pump whipping hole. Gunanya ini untuk ketika ada kebocoran pada pump, di sini akan terlihat. Nah, di sini adalah pada PS 2000, yaitu dicek apakah masih baik atau sudah perlu diperbaiki. Lalu yang kedua di sini ada radiator fins. Nah, ini adalah radiator fins. Untuk di sini pada PS 2000 adalah radiator finsnya di clean atau dibersihkan. Nah, kalau dibersihkan cukup kita lepas atau cukup dibersihkan dengan menggunakan wind blower. Jadi radiator fins ini cara membersihkannya adalah dengan wind blower. Cukup kita bersihkan saja. Lalu untuk radiator flush di sini, nah untuk radiator flush di sini adalah dengan isinya adalah sekitar 52 liter dengan pH 7,0. Nah, di sini adalah di replace pada PS 2000. Jadi untuk replace-nya radiator flush ini di sini ini tempat untuk drainnya. Di sini adalah tempat untuk drain waternya. Lalu untuk memasukkannya kembali di sebelah di atas. Nah, itu ada capnya. Kita akan mengisinya dengan 52 liter dengan pH yaitu 7. Di sini saya akan menjelaskan untuk pada periodic service. Di sini pada PS 2000 adalah radiator cap test dan juga radiator leak test. Jadi sama-sama progress di sini. Nah, untuk caranya yaitu menggunakan radiator cap tester. Dan di sini saya sudah melepas radiator capnya pada radiator. Sudah melepasnya. Untuk caranya adalah cukup dikarenakan terusnya kurang cukup atau kurang pas, ukuran yang pasnya itu tidak ada di sini. Jadi saya akan hanya menjelaskan saja untuk cara pengukurannya. Seperti ini. Untuk mengukur radiator cap test yaitu dengan ini adalah terusnya kita pasang terlebih dahulu. Nah, ketika sudah terpasang, untuk pengukurannya itu kita ini juga dipasangkan ke bagian sini untuk mengukur radiator cap test. Lalu kita masukkan, kita begini, baru kita bisa melihat adanya kebocoran atau tidak. Nah, lanjut yang kedua adalah radiator
radiator leak test. Pada radiator leak test ini tanpa harus menggunakan tambahan tools, cukup dengan tools yang ini kita langsung pasangkan ke bagian radiatornya. Ini dikarenakan ukurannya tidak cukup. Nah, seperti ini juga sama, yaitu langsung kita pompa apakah ada kebocoran atau tidak. Akan menjelaskan tentang transmission filter pada prediksi service program Boiler WA 35011, yang dimana pada PS2000 yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang transmission oil filter. Nah, pada PS2000 adalah di replace. Nah, letak transmission oil filter adalah di sini. Jadi kita mereplace transmission oil filter ini pada PS2000. Lalu selanjutnya di sini ada transmission oil. Nah, transmission oil di sini adalah fill plug-nya. Pada PS2000 juga di replace oilnya. Ini adalah tempat untuk fill plug untuk mengisinya, dan juga drain plug-nya adalah di bawah sini. Nah, di sini. Ini adalah drain plug-nya untuk mengeluarkan olinya sebelum ketika diganti. Pada PS2000 adalah di replace dengan quantity yaitu 53 liter menggunakan SAE 30. Lalu lanjut di sini ada transmission strainer. Jadi transmission strainer ini adalah di dalam tank oilnya ini, di tank oil filternya situ. Jadi terdapat di dalam untuk strainernya. Pada PS2000 adalah cukup dicek saja atau dibersihkan, di clean. Lalu ada yang terakhir ada transmission case oil level. Jadi transmission case oil level ini dilihat dari fill plug-nya ini untuk melihat apakah oli sudah memenuhi, kuantitinya sudah memenuhi atau belum, atau kurang. Situ antara high dan juga low. Pada PS2000 juga dicek. Jadi untuk mengecek transmission oil level, gas oil level. Di sini saya akan menjelaskan tentang hydraulic tank, yang dimana di sini ada hydraulic tank oil, lalu di sini ada hydraulic tank breather element, lalu ada hydraulic untuk pengisian atau fill plug-nya dari untuk mengisi hydraulic tank. Nah, di sini yang pertama-tama saya akan menjelaskan hydraulic filter yang ada di sini. Nah, pada PS2000 itu adalah di replace. Untuk cara replace-nya adalah seperti ini, kita membuka tutupnya terlebih dahulu. Ini fungsinya itu untuk mengecek Bukanya pelan-pelan karena di sini ada springnya di dalam. Nah, ini tampaknya. Nah, hydraulic filternya itu adalah di sebelah sini. Kita buka. Nah, ini adalah filternya. Pada PS2000 adalah mengganti hydraulic filternya. Lalu cara menutupnya sama seperti ini. Kita harus melakukan pembaruan itu dengan menggunakan kompresor ataupun air dengan tekanan diberikan. Lalu radiator flash ini sebenarnya untuk membersihkan atau menguras engine coolant dari radiator agar tidak menimbulkan adanya menyumbat pada sistem engine coolant. Lalu ada radiator capes ini. Nah, setelah ditutup lalu kita rapatkan. Nah, di sini menggunakan kunci double ring wrench dengan ukuran 17. Pada tutup radiator atau kaput radiator ini menggunakan radiator capes. Lalu yang terakhir ada radiator leak test. Radiator leak test ini mengecek apakah ada kebocoran pada engine coolant system atau sistem di mobil ini. Nah, setelah itu di sini ada hydraulic tank breather element. Nah, pada PS2000 juga diganti atau di replace. Cara mereplace-nya cukup diganti seperti ini, diambil lalu dipasang dengan yang baru. Itu. Lalu di sini ada hydraulic tank. Hydraulic tank oil ini untuk di sini ada tempat fill plug-nya.
Lalu untuk drain plug-nya adalah di sebelah sini. Oh iya, lu samping. Kan ini ya. Nah, ini adalah tempat untuk drain plug untuk mengeluarkan hydraulic oilnya. Lalu di sini adalah untuk tempat untuk mengisinya dengan kapasitas adalah untuk hydraulic tank 76 liter dengan menggunakan oli SAE 10W. Lalu yang terakhir di sini ada hydraulic oil level. Nah, pada hydraulic oil level ini bisa kita lihat. Nah, di sini ada tempatnya. Kita bisa melihat apakah levelnya sudah cukup atau tidak. Dengan ketika high adalah dengan hydraulic levelnya ini terdapat hidroliknya di sini. Tapi ketika low, maka di sini seperti yang kita lihat tidak ada hidroliknya. Jadi di sini adalah low. Jadi perlu kita isi kembali. Itu saja dari saya tentang hidrolik sistem. Selanjutnya di sini adalah kontak cleaning pada PS 2000, dimana untuk kontak cleaning ini ada 4 poles yang kita bersihkan. Di sini menggunakan WD untuk membersihkannya. Caranya coba kita semprot seperti ini. Lalu kita bersihkan. Tiga ini juga. Nah, ini dibersihkan hingga 4 poles, yaitu dimana 2 baterai yang sebelah kanan dan juga sebelah kiri. Akan menjelaskan tentang hidrometer dikarenakan pengukuran yaitu pengukuran sini di periodic service-nya yaitu mengukur electrolyte level dan juga electrolyte specific gravity. Untuk electrolyte level yaitu diantara high dan juga low. Bisa kita lihat di sini. Bisa kita lihat ketika tidak bisa langsung melihat dari sisi samping, kita bisa melihat tutupnya. Nah, di sini masih basah. Di sini juga terlihat masih di atas atau masih tinggi, yang berarti adalah high. Lalu untuk di sini ada electrolyte specific gravity, diharuskan yang warna hijau. Maka kita akan mengeceknya. Pertama kita menekan. Hidrometer ini adalah fungsinya untuk mengukur berat jenis dari aki, dari air aki. Nah, di sini bisa kita lihat masih di garis yang warna hijau, yang berarti air aki ini masih dalam keadaan kondisi bagus. Setelah itu kita tekan kembali untuk mengeluarkannya. Akan menjelaskan yaitu alternator belt tension. Nah, di sini alternator belt tension pada PS 2000 adalah dicek itu dengan 6 kg dan juga 10 mm. Jadi pada 10 mm itu 6 kg. Nah, kita menggunakan crucible scale dan juga vernier caliper. Ini saya sudah menyetel 10 mm. Nah, pada belt yang pertama kita lihat apakah pas. Nah, sudah pada 10 mm tadi yang dihasilkan adalah 8 kg. Jadi di sini kurang standar, yaitu perlu terlalu kencang di sini. Untuk yang kedua, belt tension yang kedua sini. Kita ajarkan terlebih dahulu. Nah, di sini 6,7 kg, jadi hanya selisih sedikit saja pada jarak 10 mm. Tentunya di sini terlalu kenyang sedikit yang sebelah sini, dan yang satunya tadi udah 8 kg. Jadi perlu kita repair. Di sini saya akan menggunakan baterai health tester, berfungsi untuk mengukur kesehatan baterai, juga bisa mengukur untuk cranking test, juga mengukur charging test pada baterai aki. Di sini saya menggunakannya untuk mengukur kesehatan baterai pada aki Wiloder 350. Untuk caranya seperti ini. Saya sambungkan sisi negatifnya, juga sisi positifnya. Nah, maka akan menyala. Yang baterai tes.
yang regular flooded, saya yang 150. Nah, seperti ini karena baterainya di sini adalah menggunakan yang 150 ampere. Di sini dapat kita lihat bahwa kesehatan baterai di sini adalah 28%, yang artinya harus di replace atau harus di cas. Tentunya di yang tadi adalah menurut periodic service adalah lebih dari 80%. Di sini adalah 20%, yang tentunya kurang dari standarnya. Kita menjelaskan yaitu tentang hose pada hydraulic system, di mana di sini ada hydraulic system lift atau lift cylinder dan juga bucket cylinder. Jadi kita mengganti dari hose dari lift cylinder dan juga bucket cylinder. Yang pertama, untuk lift cylinder di Veloder ya 350/1 ada lift cylinder ada 2, dan juga yang untuk bucket cylinder hanya 1. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang lift cylinder, di mana yang harus kita replace, yang kita ganti adalah pada posisi head dan juga bottomnya. Nah, sebelum itu dilepas, kita lihat dulu aliran dari head ataupun bottom. Nah, coba kita lihat yang sebelah kiri ini adalah bagian dari head dari silinder, dan yang sebelah kanan adalah hose dari bottom silinder. Jadi kita mengganti dua-duanya, dan juga mengganti yang sebelah kanan juga sama gantinya, yaitu kayak yang tadi yang sebelah kiri dari Veloder atau di silinder sebelah kiri. Lalu lanjut ke bucket silinder. Nah, untuk bucket silinder di sini hanya 1. Yang akan kita ganti adalah bagian hose dari bottom silinder dan juga silinder. Nah, kita lihat sebenarnya terlebih dahulu. Untuk yang head, yaitu hose sebelah sini, kita melihat sebenarnya yang head adalah yang sebelah sini adalah untuk yang head, dan sebelah sana adalah untuk yang bottom. Jadi kita melepas ujung dari hose silinder, lalu kita juga melepas ujung dari hose silinder yang atas ini. Itu untuk yang sebelah sana adalah menyambung ke control valve. Jadi kita melepas dari ujung hose ke control valve. Nah, yang untuk yang melepas dari hose ke ujung silinder adalah yang sebelah sini. Nah, ini dapat dilihat ini adalah yang bagian dari bottom silinder bucket. Nah, untuk penggantian hose ini adalah pada periodic service Veloder WA 350/1 dengan PS 2000. Sekian, terima kasih. Di sini saya akan mengukur yaitu brake disc, yang dimana di periodic service-nya di PS 2000 Veloder 350 yaitu untuk cek dari brake disc yaitu sekitar 150 sampai dengan 200 mm. Nah, kita akan mengeceknya menggunakan vernier caliper. Final drive-nya sendiri sebelum itu final drive harus dalam kondisi top. Untuk topnya harus di atas, dan untuk mencopotnya ini adalah brake disc-nya. Kita mengukurnya ketebalan dari brake disc sama brake disc oke, yang berukuran 24. Untuk cara pembukaannya seperti ini. Nah, bisa kita lihat di sini adalah hasilnya adalah 19,90 mm. Tentunya jauh dari standar yang dibutuhkan yaitu 150 sampai dengan 200 mm. Jadi untuk brake disc bisa diganti. Lalu, terima kasih. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pressure gauge, yaitu mengukur tekanan angin pada tayar. Di sini ada mengukur tire pressure yang front dan juga yang rear.
Untuk yang front juga rear sama-sama yaitu 37 PSI dan sampai dengan 51 PSI di periodic service-nya, yaitu Viloder 350. Saya akan mengukur yang front terlebih dahulu. Kita membukanya, kita hubungkan nipple-nya ini. Nah, di sini dapat dilihat sekitar 24 PSI. Tentunya ini adalah kurang, yang standarnya adalah 37 sampai 51 PSI. Kita ke bagian rearnya. Nah, kita mengeceknya. Nah, di sini dapat kita lihat itu sekitar 18 sampai dengan 20 ini. Sekitar 18 PSI. Tentunya sangat kurang ya. Dengan standarnya adalah 37 PSI sampai dengan 51 PSI. Di sini saya akan menjelaskan tentang wheel hub nuts, yaitu di mana untuk pada PS periodic service pada Viloder 350 dengan di PS 2000 yaitu cek kekencangan dari wheel hub nuts-nya, yang dimana adalah sekitar 43 kg sampai dengan 53 kg. Tentunya di sini menggunakan torque wrench yang dengan kunci atau socket key yaitu 32, ukuran 32. Nah, ini sebelumnya kita atur ke ukuran yang sudah ditentukan, lalu kita mengeceknya untuk kerapatannya. Ini sampai berbunyi. Nah, ketika sudah berbunyi maka tandanya kekencangannya sudah sesuai dengan yang dibutuhkan. Jadi kita mengecek semua dari wheel hub nuts ini dengan cara yang sama. Kita coba yang di atasnya sebelah sini, apakah kencang? Nah, seperti itu. Kita bisa lakukan ke semua wheel hub nuts. Baik, di sini saya akan menjelaskan, yaitu di sini ada periodic service PS 2000, yaitu dimana vinyl drive oil, yang dimana di sini adalah di replace. Intinya di sini adalah tempat dari oil vinyl drive. Kita akan melepasnya menggunakan T-sliding dan juga soket berukuran 24 mm. Jadi sudah dikeluarkan, kita buka. Nah, kita harus sos karena ini olinya akan tumpah. Ini sekitar 8 liter kapasitas dari vinyl drive oil. Baik, di sini setelah mengeluarkan oli, yaitu untuk mengganti oli, pengisian oli, lalu kita menutup bagian yang untuk mengeluarkan oli tadi. Setelah ditutup, kita akan melakukan replace dengan membuka bagian sebelah sini. Itu dengan menggunakan socket wrench yang socket key yang 36 mm. Pembukanya. Buka. Lalu kita mengisi, yaitu mengisi sebelah sini dengan tetap menggunakan corong.
ini. Kita minta tolong untuk memasukkan oli. Masukkan perlahan. Nah, mungkin itu saja untuk memasukkan kembali oli yang telah dikeluarkan atau diganti. Terima kasih. Akan menjelaskan tentang differential and axle atau axle and differential oil, di mana di periodic service-nya yaitu pada PS2000 adalah mereplace, yaitu sekitar atau dengan kapasitas 45 liter. Nah, sini saya akan menunjukkan tempat-tempatnya, yaitu dimulai dari tempat drain olinya sampai dengan tempat untuk memasukkan oli kembali. Nah, di sini di bawah sini adalah tempat untuk drain oli pada axle and differential. Ini untuk mengeluarkan oli ketika akan di replace atau diganti. Lalu kita ke atas kembali. Nah, di sebelah situ, di sebelah sini adalah tempat untuk memasukkan oli kembali ketika sudah di drain. Dan untuk mereplace-nya di sini memasukkan kembali adalah lewat sebelah sini. Ini dibuka, lalu kita memasukkan oli sekitar 45 liter, atau di PS2000 di periodic service-nya adalah 45 liter. Lalu yang terakhir adalah tempat untuk cek levelnya. Nah, untuk cek level berada di sebelah sini. Jadi untuk yang pengisian oli kembali yaitu berada di sebelah kiri dari wheel loader, dan untuk cek levelnya, cek level oilnya ada di sebelah kanan dari differential atau axle and differential wheel loader. Nah, di sini. Nah, untuk mengecek levelnya itu dibuka, lalu kita lihat apakah olinya sudah pas atau masih kurang. Nah, untuk pada di wheel loader ini ada dua diferensial, itu yang depan dan juga ada di sana itu yang belakang. Di sini saya akan menjelaskan tentang engine breather, dan engine breather adalah di sebelah sini. Pada PS2000 adalah di clean atau dibersihkan. Jadi kita lepas terlebih dahulu, lalu kita bersihkan untuk engine breathernya. Di sini saya akan menjelaskan tentang bucket kit. Pada PS2000 di sini bucket kit adalah di replace. Bucket kitnya sebelah sini, ini ada bucket kit. Nah, untuk mereplace-nya itu menggunakan top wrench dengan socket key. Di sini menggunakan socket key 32 kan. Tapi untuk melepasnya adalah menggunakan socket key 38 ukurannya. Jadi karena socket key-nya tidak tersedia, jadi saya cukup untuk menjelaskan cara melepaskannya, yaitu mereplace-nya. Selanjutnya kita menggunakan socket key untuk melepas, lalu memasangnya kembali dengan ukuran yang sudah ditentukan. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang lubricating pada periodic service wheel loader WA350-1 itu pada PS2000. Itu dimana lubricatingnya di sini ada dimulai dari bucket pin. Bucket pin di sini ada 2 poin, itu sebelah sini, sebelah kiri, dan juga sebelah kanan di sebelah sana. Lalu itu cara pemberisan adalah dengan lubricating menggunakan grease pump di sini. Ini caranya adalah cukup kita meletakkan seperti ini. Nah, lalu kita pompa sampai dengan grease yang baru keluar pada tepi-tepi dari tempat lubricating. Jadi ketika sudah melumer atau grease yang baru sudah keluar, maka lubricating sudah selesai dilaksanakan. Kalau untuk caranya sama semuanya. Saya akan menunjukkan titik-titiknya saja di sini. Yang pertama tentunya di sini ada bucket pin, ada 2 poin, ini sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Lalu yang kedua ada bucket link pin. Nah, bucket link pin di sini ada 2 poin juga, satu di sini dan juga di sebelah sini. Sebelah sini ada satu lagi, itu bucket link pin. Lalu ketiga ada tilt lever pin. Nah, tilt lever pin sebelah sini ada 1 poin sebelah sini.
Lalu yang ke selanjutnya ada dam silinder pin. Untuk dam silinder pin di sini ada 2, itu sebelah sini dan juga di atasnya. Nah, di sana ada lagi, jadi ada 2 poin. Lalu untuk lift silinder pin, yaitu nomor 54 di sini. Lift silinder pin di sini ada 1. Di sini ada berapa poin? Nah, ada 4 poin. Itu 1, sebelah sini ya, 1. Lalu di sini ada lagi, nah 2 di sini. Ini sebelah kiri 2 poin, dan juga sebelah kanan 2 poin, jadinya pas 4 poin. Lalu ada lift arm pivot pin. Lift arm pivot pin yaitu di sini, sebelah sini ada 2 poin, sebelah kiri dan juga sebelah kanan. Sebelah kanan sana ada steering silinder pin. Steering silinder pin di sini ada 4 poin. Itu di sini 1, 2, lalu di pas di bottomnya sana, di bottom silinder. Nah, 3 dan juga yang sebelah kanan 4. Jadi setiap baris ini ada 2 poin, 2 poin. Kiri 2 poin, kanan 2 poin. Lalu ada rear axle pivot pin. Nah, untuk rear axle pivot pin yaitu berada di axle-nya sebelah sini. Ini ada 2 poin, yaitu di pas di axle-nya ada 2 poin untuk lubricating. Lalu untuk center drive shaft splint. Nah, untuk center drive splint itu di sebelah sini. Kita belum masuk sebelah ke bagian splintnya. Lalu untuk drive shaft splint ada 1 poin saja. Untuk center hinge pin yaitu berada di sebelah sini di dalamnya. Lalu untuk di sini untuk hinge pin itu ada 2 poin, yaitu di sebelah sini dan juga sebelah sana. Sebelah sini. Selanjutnya ada front drive shaft. Nah, front drive shaft ini adalah di depan, itu pada shaft depan. Nah, sebelah sana front drive shaftnya. Nah, sebelah sana. Lalu kita lubricating untuk front drive shaft adalah 1 poin. Selanjutnya ada drive shaft center support. Nah, drive shaft center support di sini ada 1 poin saja. Itu berada di sebelah sini. Ini center drive supportnya. Lalu ada center drive shaft. Center drive shaft tentunya adalah sebelah sini. Center drive shaft ada 2 poin. Itu sebelah sini dan juga sebelah sana. Sini. Kita lubricating. Selanjutnya ada yang namanya rear drive shaft. Ada sebelah sini saja. Nah, untuk rear drive shaft yaitu sebelah sini. Kita lubricating sebelah dari rear drive shaft. Itu dengan 2 poin. Di sini ada 2 poin yang perlu kita lubricating. Lalu selanjutnya ada yang namanya atau yang di sini ada steering column. Nah, steering column di sini adalah bagian sini. Untuk steering column di sini ada 1 poin saja, yaitu kita melumasi sebelah steering column ini. Kita menggerakkan steering, maka di sini akan bergerak, itu yang akan kita lubricating. Selanjutnya ada work equipment control valve linkage. Di sini ada 2 poin. Untuk work equipment control valve linkage ini adalah di sebelah dari levernya. Di sini pada valve lever sini. Nah, ketika kita menggerakkan dari levernya, di situ ada dari poin-poin untuk melumasi work equipment control valve linkage. Nah, yang terakhir di sini ada yang mana accelerator pedal linkage. Nah, untuk accelerator pedal linkage ada 2 poin juga. Itu di sebelah sini. Nah, kita perlu melubricating sebelah satu poin sebelah sini dan juga 1 poin di dalam dari atau dekat dari pedalnya. Kita tidak bisa melihatnya, perlu kita bongkar untuk melihatnya. Sekian untuk lubricating dari saya. Di sini saya akan menjelaskan yaitu oil sampling. Nah, pada di service program builder ya 350 1 pada PS 2000, dan di sini adalah oil sampling dari 4 komponen, ada oil sampling engine, oil sampling hidrolik, dan juga manual drive, dan yang terakhir ada oil sampling
oil sampling axle differential. Kita di sini adalah bagian dari oli hidrolik, yaitu untuk oil sampling. Oil sampling ini menggunakan sampling tools, oil sampling tools yang dimana berguna untuk mensampel oli. Setelah ditarik olinya atau sudah kita menggunakan tools, kita letakkan pada tempat, nah seperti ini. Nah, tempat ini yang akan ke lab atau ke laboratorium untuk dicek apakah olinya masih bagus atau tidak. Di sini adalah bagian dari oil sampling tools yang hidrolik. Kita bisa membuka tanknya atau plugnya. Kita akan menghitungnya begitu. Lalu selanjutnya di sini adalah oil sampling bagian engine. Nah, untuk oil sampling bagian engine kita membuka bagian plug ini. Nah, kita mengambilnya di bagian sini. Kita masukkan, lalu kita tarik, lalu diletakkan seperti tadi, diletakkan di tempat untuk diletakkan di laboratorium seperti itu. Lalu selanjutnya di sini, adalah oil sampling dari panel drive. Nah, oil sampling drive ini cukup kita membuka bagian sininya. Kita buka untuk bagian yang bisa dikatakan sebagai levelnya. Kita buka, lalu kita sampling seperti ini. Caranya sama kayak tadi. Ini untuk yang panel drive ada 4, yaitu bagian kanan, depan, kanan belakang, kiri depan dan kiri belakang. Kita sampling semua. Ini dengan tempat yang berbeda. Nanti kita setelah disampling semua, lalu kita serahkan ke laboratorium. Lanjut, yang terakhir, ini ada diferensial. Nah, untuk diferensial, tempat levelnya. Nah, lalu selanjutnya di sini untuk oil sampling dari axle diferensial, yaitu berada di sana, sebelah sana. Nah, di situ kita buka, lalu kita sampling seperti tadi. Caranya di sini menggunakan selang yang panjang tentunya untuk bisa menggapai olinya. Nah, untuk yang diferensial ini, axle diferensial ada 2, yaitu yang depan dan juga yang belakang. Gitu. Mungkin itu saja dari saya untuk oil sampling. Selanjutnya adalah penjelasan, yaitu pada pergi service. Di sini ada adjust valve clearance. Nah, pada adjust valve clearance ini dikarenakan engine-nya dalam posisi tidak dibongkar, jadi saya hanya menjelaskan saja di sini. Untuk adjust valve clearance adalah menggunakan filler gauge, yaitu ketika saya tadi melihat pada SM, untuk intake-nya adalah dengan valve clearance 0,25 mm. Lalu untuk yang exhaust adalah 0,45 mm. Dengan tentunya untuk mengadjust valve ini menggunakan firing order yang ada pada sub manual. Tadi dengan firing order adalah 153624 pada silinder. Untuk caranya adalah bisa menggunakan 2 cara, yaitu bisa kita tepung bersihkan silinder 1 terlebih dahulu, lalu kita adjust yang posisi dead center, top dead center, kita valve semua silinder, dimana kita hanya kompres 1 silinder saja. Di situ kita bisa mengadjust semua. Lalu kita kembalikan ke silinder ke-6 yang kompres. Lalu setelah itu kita adjust lagi semua silinder. Dan untuk yang cara kedua adalah kita bisa mengadjustnya satu persatu, yaitu kita putar silinder 1 terlebih dahulu, lalu kita adjust, lalu kita juga putar silinder 2, kita adjust juga, seperti itu. Mungkin itu saja tentang valve clearance. Terima kasih. Di sini selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang compression tester. Nah, untuk compression tester di sini adalah menggunakan compression tester tentunya. Nah, untuk cara mengeceknya adalah dengan cara seperti ini. Kita melepas nozzle terlebih dahulu, lalu kita di sini juga banyak adaptornya untuk penghubung ketika digunakan atau dibutuhkan. Lalu kita pasang pada sistem pembakaran, pendorong pembakaran. Kita lepas nozzle terlebih dahulu, lalu kita pasang. Nah, kita bisa memutar pulinya untuk melihat apakah ada kebocoran pada sistem kompresi seperti itu. Nah,
compression tester itu sendiri berfungsi untuk mengecek kebocoran pada compression system. Mungkin itu saja tentang kompresi tester. Selanjutnya di sini akan menjelaskan yaitu testing dan adjusting pada periodic service. Di sini adalah brake pedal, operating force, dan juga steering wheel operating force. Di sini untuk brake pedal yaitu dengan kekuatan atau dorongan 39 kg sampai dengan 55 kg. Untuk caranya yaitu menggunakan push pull scale yang untuk push. Nah, kita dorong. Nah, kalaupun hasilnya tidak sesuai atau tidak sama, untuk hasilnya tidak sama, maka bisa di repair. Tentunya untuk mengecek kekuatannya brake ini harus dihidupkan unitnya. Lalu untuk yang di sini ada yang steering wheel operating force. Untuk steering wheel operating force yaitu di sini menggunakan yang pull, menggunakan yang pull. Nah, untuk pull di sini cukup kita tarik kekuatannya. Kita perlukan alat tambahan untuk membantu dalam tarikan. Nah, seperti ini, kita tarik. Gitu. Nah, 1,72. Di sini untuk steering wheel operasinya itu minimal 1,5 kg sampai dengan 33 kg. Untuk yang ke kanan itu cukup, tidak perlu kita repair. Untuk yang ke kiri kita cek. Nah, cukup. Di sini adalah 2,38, yaitu masih cukup dengan periodic service-nya. Mungkin itu saja tentang tambahan dari testing dan adjusting pada brake pedal dan juga steering wheel. Sekian. Selanjutnya di sini saya akan menerangkan tentang periodic service, yaitu pada PS 2000 pada testing dan adjusting, yaitu di sini mengukur operating force-nya, yaitu ada brake pedal operating force, ada juga yang steering wheel, ada juga leaf lever dan juga yang dam lever. Di sini menggunakan dosnya yaitu push pull scale, dimana dengan menggunakan untuk menghitung yang leaf lever dan juga dam lever ini menggunakan yang pull atau menarik. Nah, menggunakan yang sambungan yang ini kita pasang terlebih dahulu. Lanjut ke rel action. Nah, untuk menghidupkannya ini, kalau kita rubah ke 0, kalau kita rubah unitnya, ini kan Newton, kita rubah ke kilogram. Nah, untuk pertama-tama yaitu mengukur dari leaf lever operating force-nya menggunakan tambahan yaitu kawat. Nah, kita pasang seperti ini. Nah, pada yang pertama di sini adalah leaf lever operating force, yaitu hold ke rise. Jadi kita mengukur dari hold ke rise. Ini sudah posisi hold. Rise yaitu kita tarik. Kita menggunakan push pull scale-nya. Di sini pada kekuatan yaitu 1,7 kg sampai dengan 7,1 kg. Nah, kita tarik sampai ke rise. Nah, seperti ini. Dengan hasilnya adalah 15,68 kg. Tentunya di sini adalah sudah berlebih. Ini perlu kita repair agar kembali seperti ukuran semula. Lalu kembali ke perhitungan yaitu rise ke hold. Yang tadi sudah kita tarik dengan posisi rise, kita kembalikan ke posisi hold. Nah, seperti ini. Nah, sini adalah 8 kg dan di sini adalah 1,7 sampai dengan 7,1 kg. Tentunya di sini kelebihan 1 kg juga perlu kita repair.
Lalu selanjutnya yaitu ke hold ke lower, itu ke bawah. Hold ke lower, kita holdkan kembali. Ini sudah posisi hold ya. Kita hold, lalu kita rubah ke lower. Nah, sudah ke lower. Itu 10,4 kg. Dengan di sini adalah hold ke lower dengan kapasitas 1,5 kg sampai dengan 6,8 kg. Tentunya di sini cukup banyak selisihnya. Di ini terlalu berat, cukup kita repair. Lalu lagi yaitu mengukur pada lower ke hold. Jadi tadi sudah di lower, kita holdkan kembali dengan ukuran sama ya, yaitu 1,5 kg sampai dengan 6,8 kg. Nah di sini juga sama. Hasilnya adalah 8,02. Yaitu di sini masih terlalu berat, jadi perlu kita repair. Lalu yang selanjutnya ada lower ke float. Jadi tadi udah lower ke hold, lalu kita lower ke float. Kita lowerkan terlebih dahulu. Nah, kita lowerkan terlebih dahulu. Lalu kita rubah ke float di sini. Pada float ini yaitu kekuatannya adalah 2,8 kg sampai dengan 8,7 kg. Kita tarik, kita coba. Nah, di sini adalah hasilnya 14,17 kg. Selisih cukup banyak, terlalu berat dan perlu kita repair. Lalu selanjutnya dari float ke hold. Di sini dari 1,7 kg ke 7,1 kg. Jadi sudah ke float tadi, kita tarik kembali ke posisi hold. Seperti ini. Tarik. Nah, seperti ini. 8,96 kg. Di sini pada sini tertera 7,1 kg. Tentunya perlu kita repair kembali. Lalu ada yang namanya dam lever operating force. Di sini ada hold, tilt, dan juga dam. Untuk posisi tiltnya adalah kita tarik ke atas, dan juga posisi damnya adalah kita turun ke bawah seperti ini. Nah, tapi pertama-tama yaitu kita posisikan ke hold ke dam, yaitu ke bawah seperti ini. Kita ukur berapa kekuatannya. Di sini tertera 1,5 kg sampai dengan 6,8 kg. Cukup. Nah, di sini hasilnya adalah 5,56 kg. Tentunya masih bagus, yaitu di sini adalah sekitar 1,5 sampai dengan 6,8 kg. Dari sini hasilnya adalah 5,5 kg. Sudah bagus. Lalu kita kembali ke hold ke tilt. Hold ke tilt, kita tarik ke atas. Ini sudah posisi hold, kita tarik ke atas untuk posisi tilt. Kita tarik. Nah, di sini juga 4,62. Tentunya masih bagus dengan selisihnya yaitu 1,5 sampai dengan 6,8 kg. Lalu terakhir yaitu ada dam lever operating force. Ini di sini adalah 1,3 kg sampai dengan 6,5 kg, yaitu dari tilt ke hold. Ini tadi sudah di tilt, lalu kita holdkan, kita posisikan ke hold. Nah, seperti ini. Di sini kekuatannya adalah 1,19, yaitu yang mengartikan bahwa perlu di repair kembali karena terlalu ringan. Di sini adalah minimalnya 1,3 dan di sini adalah tertera 1,19. Sekian untuk testing dan adjusting. Terima kasih. Nah, setelah dilaksanakan periodic service pada wheel loader ya 350-1 pada PS 2000, selanjutnya adalah proses recovery. Nah, setelah dilaksanakan pekerjaan, yang dilakukan adalah amankan area unit terlebih dahulu. Jadi kita mengamankan area unit. Ketika kondisi unit sudah aman di sekitar, kita lalu memeriksa atau area kerja, housekeeping, yaitu membersihkan. Seperti membersihkan tools, part-part yang tersisa, tools yang tergeletak, dan juga seperti oli-oli dan yang lainnya. Lalu yang tahap ke-10 di sini, tahap selanjutnya adalah lepaskan loto. Ketika kondisi sudah aman, sudah bersih, kita melepaskan loto. Ini tandanya pekerjaan sudah selesai dan isolasi energi sudah bisa kita hidupkan kembali. Nah, yang selanjutnya adalah buka isolasi dan kembalikan energi. Jadi kita buka isolasi,
kita hidupkan kembali energinya, kita on kan. Nah setelah itu, setelah kita on kan, lalu kita tes operasi pada tahap terakhir. Nah kita tes operasi, kita tahap terakhir adalah melaksanakan operasi menghidupkan unitnya, apakah unit bisa menyala atau tidak. Setelah selesai maka unit siap digunakan. Mungkin itu saja dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.